Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi ke my YouTube channel Windy Tania. Kali ini Windy akan membahas tentang struktur sistem operasi sederhana. Apa sih itu sistem operasi? Nah, langsung saja, sistem operasi itu adalah sekumpulan perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak sebagai jurik suatu program. Tanpa sistem operasi kita tidak akan bisa menjalankan atau membuka sebuah program aplikasi komputer pada komputer kita, kecuali pada sistem booting. Nah, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antar muka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang dilakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel. Kalau sistem operasi pada komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasilah yang menjadi penghubung antara lapisan hardware dan software. Lebih jauh daripada itu, sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi mengatur schedule yang tepat sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan proses CPU serta tidak saling mengganggu satu sama lain. Dalam sistem operasi modern, suatu sistem yang besar dan kompleks mempunyai struktur yang harus dirancang dengan hati-hati dan seksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Antara lain, komponen-komponennya adalah manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem I/O, dan manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem command interpreter. Nah, manajemen proses itu adalah proses yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Yang pertama itu pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user dan sistem, menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses, terus menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Lalu manajemen memori utama biasanya disebut dengan memori, adalah sebuah array besar berukuran word atau byte, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Memori adalah penyimpanan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Memori adalah perangkat yang menyimpan volatile. Isi memori akan hilang apabila terjadi kegagalan sistem. Untuk mengatur memori, sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas-aktivitas manajemen memori. Yang pertama itu menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Lalu memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori. Kemudian manajemen file, kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatannya atau user. Biasanya file berupa program baik dalam bentuk source maupun objek dan data. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Yang pertama itu pembuatan dan penghapusan file, yang kedua pembuatan dan penghapusan directory, yang ketiga primitif yang mendukung untuk memanipulasi file dari
directory. Lanjut, manajemen I/O, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem I/O. Yang pertama itu sistem buffer caching, terus antarmuka device driver secara umum, lalu driver untuk device hardware tertentu, dan manajemen penyimpanan sekunder karena memori utama bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodasikan semua data yang ada di program secara permanen. Sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk backup memori utama. Beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk media penyimpanan online, baik program maupun data. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen penyimpanan sekunder. Yang pertama itu mengatur ruang bebas, terus alokasi penyimpanan, lalu penjadwalan disk. Dan sistem jaringan itu atau sistem terdistribusi. Sistem ini adalah kumpulan proses yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Setiap proses mempunyai lokal memori sendiri. Proses-proses pada sistem dihubungkan melalui jaringan menggunakan protokol. Sistem terdistribusi memungkinkan user untuk mengakses sumber daya yang beragam. Dengan mengakses sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama tersebut akan memberikan keuntungan dalam meningkatkan kecepatan komputasi, lalu meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan keandalan sistem. Dan sistem proteksi merupakan suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses user pada sistem maupun resource dari user. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem ini yang pertama itu membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah, lalu menentukan kontrol yang terganggu, dan menetapkan cara pelaksanaan proteksi. Terus sistem command interpreter, beberapa perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk memanajemenkan dan pembuatan proses, lalu penanganan I/O, dan manajemenkan penyimpanan sekunder. Jaringan program yang membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol disebut dengan command line interpreter atau cell pada unit. Fungsinya adalah untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah berikutnya. Nah, sistem operasi sederhana ini mulai dari yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Struktur sistem operasi ini yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Inisialisasinya itu terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver, dan menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi melalui sistem call. Keunggulan ini adalah layanan dapat dilakukan dengan cepat karena terdapat dalam satu ruang. Lalu kelemahannya itu pengujian dan penglihatan kesalahan sulit dapat kita pisahkan dan dialokasikan. Terus sulit dalam menyediakan fasilitas keamanan dan pemborosan memori bila setiap komputer harus menjalankan kernel karena semua layanan tersimpan dalam bentuk tunggal sedangkan tidak semua layanan diperlukan. MDOS ini menggunakan sistem operasi single tasking, yaitu CPU menyelesaikan satu proses sampai selesai dan tidak dapat disisipi proses lainnya. Selain itu, MDOS juga bersifat single mode, yaitu tanpa proteksi perangkat keras. Dalam MS-DOS, perintah internal telah dimasukkan ke dalam command.com atau interpreter perintah DOS sehingga dapat langsung dieksekusi oleh kernel DOS di mana saja. Sedangkan perintah eksekusi tidak dimasukkan ke dalam command.com dan membutuhkan sebuah berkas yang dapat dieksekusi berupa program DOS yang harus terdapat dalam direktori aktif. Nah, di gambar ini pada gambar ini terdapat pada program aplikasi sebagai yang paling tinggi yang bisa langsung akses ke ROM
ROBOS, ROBOS Device Driver. Turun ke program sistem Resident System Program, yang bisa juga akses yang paling dasar ROBOS Device Driver. Lalu dari Resident System Program turun ke MSDOS Device Drivers dan MSDOS Device Drivers, sampailah ke yang paling bawah, ROBOS Device Driver. Nah, ROBOS akan menginterupsi 0x05 dengan deskripsi utilitas print screen dan seterusnya begitu. Dan di MSDOS pada io.sys dan msdos.ys terinterupsi 0x20 dengan deskripsi program terminate dan selanjutnya begitu juga. Pada Unix, sistem operasi yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu kernel dan program sistem. Kernel Unix berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori dan sistem call, sedangkan program sistem bertugas memanggil fungsi yang ada pada kernel. Sejak awal Unix dirancang untuk mendukung multitasking, yakni dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada waktu yang bersamaan, misalnya membuka beberapa sel dan mengerjakan tugas-tugas yang berbeda, dan memperlakukan device dan file dalam sederajat yang sama, sehingga tidak ada batasan pada jumlah device yang dipasang. Nah, jadi itu saja. Kesimpulannya itu adalah sistem operasi ini merupakan kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan terdapat kernel yang berisi semua layanan yang disediakan di sistem operasi untuk pemakai. Nah, itu kesimpulan dari struktur sistem operasi